Kembali lagi bersama kami di Indonesia Morning Show. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan kalau partner saya cantik ini juga ternyata pandai bersiul. Saya tadi juga sudah diajarkan oleh Marisa. There you go. So you're a good kisser then. Oh ya, thank you. Saya yang bilang loh. Oke, dan pagi hari ini ternyata kita juga ingin memperkenalkan bahwa ada juga namanya komunitas Kicau Mania ya. Yes, betul Mereka sekali. itu adalah orang-orang yang pasti tentunya pecinta burung, tapi ternyata tidak hanya sekedar cinta, tapi juga memikirkan bagaimana untuk menjaga kelestarian burung dan juga habitatnya. Mereka ini adalah teman-teman Kicau Mania. Selamat pagi. Ini adalah pendirinya yaitu Mas Ari. Pagi. Kemudian juga ada Mas Sulis Pagi. dan juga Mas Is. Dari Kicau Mania. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ini burung yang dibawa ini burung apa saja. Jadi burung kicau itu jenisnya apa saja? Mungkin Siap, dari sana ujung. Mas Is. Jadi ini namanya burung kacer. Kacer. Ya ini endemiknya Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oke. Kemudian ini burung lovebird. Ini asalnya impor. Oke. Ini pemakan biji. Oke. Kemudian sebelah itu juga sama, itu burung kenari namanya. Oh, canary. Burung kenari. Kalau yang di sana Yang hitam pojok itu? itu juga burung endemik Indonesia, namanya burung murai batu. Ini murai batu. I see. Nah, kalau misalnya komunitas Kicau Mania ini sebenarnya komunitas seperti apa dan kegiatannya seperti apa, Mas? Ya, Kicau Mania itu basicnya dari penghobi burung ya, Iya. pencinta burung. Kita berkumpul di tahun 2000 itu dari Milis. Milis di Yahoo bicara tentang burung, gimana untuk budidaya, gimana untuk transaksi, lomba segala macam. Sampai akhirnya 2006 itu kita baru formalkan dalam bentuk organisasi web, berbasis web. Namanya www.kicauMania.org dulunya. Terus dirubah lagi menjadi .or.id. Oke. Membersnya hampir seluruh Indonesia sudah ada membersnya, bahkan di luar negeri pun sudah ada. Jadi kalau misalnya kegiatan regulernya itu seperti apa? Kegiatan regulernya itu sebenarnya sharing ilmu. Jadi kita gimana cara perawatan burung, Oke. gitu kan? Terus gimana cara penangkaran, budidaya burung, sampai penjualan aksesoris seperti kandang, seperti tangkringannya seperti ini. Oh, jadi ternyata membuka juga banyak kesempatan untuk orang-orang ini untuk bisa mengecap bisnis dalam perburungan ya. Betul. Bahkan kalau sekarang dilihat dari nilai ekonomisnya, ini sangat menarik. Karena selain bisa membuka peluang usaha yang cukup fantastis, Iya. bahkan nilai burungnya sendiri harganya cukup fantastis. Dan yang kita dengar, Pak Sulis ini burung kesayangannya yang bernama Malaikat Subuh, itu pernah ditawar oleh Kerajaan Kelantan sampai 1 M. Ah, serius, Pak? Cerita sedikit dong, Pak. Iya, Gimana ceritanya bisa begitu? tanya teman saya di sana sebagai pengacara untuk Kerajaan Kelantan. Ah. Nah, beliau sering buka YouTube, Ah. melihat videonya Malaikat Subuh, murai batu Malaikat Subuh itu. Nah, salah satu anak-anak dari Kerajaan Kelantan itu, dari anak kerajaan itu lihat, tertarik, akhirnya suruh ngubungin, ditanya maharnya berapa. Iya. Terus? Saya nggak buka mahar, cuma tetap saya bilang nggak jual. Terus akhirnya Nah, nyampe penawaran dari 500, 700 sampai 1 M sampai Yang sekarang ini, masih Pak. ditawar. Yang ini. di rumah. Oh, di Bukan di rumah. rumah. Aduh, saya udah Jenisnya takut. itu. Ini. Jenisnya seperti ini. Iya, Betul. sama. Nama burungnya supaya nggak lupa dikasih nama Malaikat Malaikat Subuh. Subuh. Oke, tapi sebenarnya apa sih kriteria untuk penilaian burung ini bisa sampai dihargai segitu mahal atau mungkin ada juta, itu dilihat dari apanya sebenarnya? Dari satu ya terus terang dari dia kicauannya. Kicauannya. Ya, dia merdu. Nah, kalau itu bisa durasi kicaunya itu nyampe 2-3 menit. Nah, itu pun nggak cuma satu lagu burung, dia beberapa lagu burung, dia suara burung dia keluarin. Oke, jadi dan Pak Sulis ini kan juga memang dia ini adalah seorang yang memang melatih burung. Katanya Pak Sulis itu misalnya burung ini suaranya A, ternyata bisa dirubah jadi B. Pemandu bakat lah. Oh gitu. Wow. Bisa contohnya nggak Pak? Bapak bisa contohin nggak Pak? Pak Ada Sulis? nggak Pak yang bisa mungkin dipraktekkan di bisa sini? suruh Yang ini? Yang kacer? Iya. Coba. Nah, coba. Bisa nggak dipraktekkan Pak? Coba. Tolong. Ya, Harus dekat-dekat ya sama pemandunya ya. enggak, kalau ini memang kita setting untuk ke lomba, event Oke, lomba. coba Pak dibunyikan gimana Pak? Ya kalau bunyian ini harus dipancing pakai suara burung. Oh. Nah, dia baru bunyi. Coba Oh, kalau dari suara manusia nggak bisa?
nggak bisa. Oh gitu. Siapa tahu siulan kamu bisa, kamu kan Oh, mirip iya. dengan seorang Mbak Nggak hewan. Marisa. bisa, tadi aku godain Tuh, dia. tuh, Boleh, langsung. Mbak Marisa. Hai. Oh, Atau itu dideketin, Pak? Ya, ini jantan, Pak. jantan. Wah, pantesan Ini- ada suaranya Marisa tadi itu siulannya. Langsung mau dia Ini tuh kalau bales. deketin ini aja dia pasti Oh, dia pasti mau. bunyi. Oh, coba. Tuh, kan? Nah, Lucu ya dideketin Ya, aja. itu Dia kan- satu jenis ya, Pak? Beda. nggak beda. beda. Ini beda? Beda. Oh, jadi caranya kalau misalnya mau nyekolahin itu adalah dengan mendekatkan dengan burung lain. Enggak. Oh. Tetap kita kalau untuk murai ya sendiri murai, kacer sendiri kacer. Ini cuma mancing, dia punya semangat bertarung aja. Bertarungnya. Oh. Jadi Jadi burung, dia burung bertarung ini, lewat bunyi. ya, burung ini biasanya punya teritorial. Yes. Jadi seperti murai batu itu dia akan mencoba mempertahankan teritorial dia dengan cara bernyanyi. Nah, untuk melumpuhkan lawan-lawannya dia biasanya mengeluarkan suara-suara yang membuat burung itu lawannya takut. Jadi takut. Misalnya seperti suara cililin Iya. atau dia burung gereja gitu ya. Wah. Nah, ketika dia sudah bisa menyerang lawannya itu burung lain akan takut. Nah, Oke. biasanya itu yang menang. Nah, kalau yang takut itu bisa sampai ke level stres. Kalau dia level stres biasanya dia nggak akan mau bunyi. Nggak mau bunyi lagi? Ya, Ya. betul. Nah, karena ini dalam sangkar dipelihara di rumah, kita harus latih itu. Nah, Mas Sulis ini adalah salah satu pemandu bakat. Oke. Kita biasanya nyebutnya itu dengan smart mastering. Smart master. Jadi ada device yang kita buat gimana supaya burung itu bisa menirukan suara yang kita pengen. Misalnya seperti belalang atau itu. Jadi MP3 player itu bisa kita gunakan. Kita setel dalam waktu berapa lama supaya dia bisa ngikutin Wah, itu. jadi burungnya dikasihin ada earphone atau headphone gitu. Enggak lah ya. Cukup dideketin. Kasih speaker Ya, aja ya. betul. Mas Ais, mungkin ada pengalaman nggak nih? Tadi kan juga sempat di awal kan saya sempat katakan bahwa komunitas ini juga memikirkan bagaimana mengenai konservasi. Iya, betul. Nah, Oh ya. apa nih misi dari komunitas Kicomania ini? Dan kenapa harus Konservasi? dikonservasi? Memang Betul. jenisnya itu sudah sangat sedikit sehingga harus akhirnya. Iya. Sebetulnya sih secara umum habitat burung di Indonesia kan tersebar. Iya. Kalau untuk misalnya contohnya seperti murai ini cuma sampai Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sisanya terus ke atas sampai ke India. Populasinya masih cukup banyak. Cuma di Indonesia ini kan konversi lahan juga besar. Sangat. Sangat besar ya. Jadi sementara animo masyarakat untuk memelihara burung itu juga besar. Jadi bagaimana kita mengimbangi itu harus ada upaya dari kita Kicomania untuk melakukan breeding. Oh. Breeding itu ujungnya adalah ke konservasi. Jadi artinya bukan muluk-muluk melepaskan ke hutan karena belum tentu hutannya juga support terhadap Betul. burung ini, tapi mungkin adalah kita mencoba untuk mengurangi tekanan terhadap penangkapan burung yang di alam liar. Oh, gitu. Dengan cara kita breeding dan kemudian hasil breedingan itu bisa digunakan oleh Kicomania untuk hobinya. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Moto KM itu menjalin kawan, menjaga alam. Iya. Dengan budidaya burung itu, pemikiran kita sederhana. Seandainya nih pasar burung semua di Indonesia itu kita penuhi dengan hasil tangkar, maka eksploitasi pemburu Ya, ke penangkapan liar hutan itu itu. nggak akan terjadi kan. Iya, betul. Harapannya seperti itu, makanya kita coba budidaya burung itu, dan arah kedepannya semua burung yang dilombakan itu harus memiliki Gelang itu. Tanda ring penangkaran. ring seperti itu. Itu Iya. adalah tanda bahwa itu adalah hasil Hasil tangkaran. tangkaran. Tapi sejauh ini belum se-strict itu, belum se. Sejauh ini belum semua event organizer itu memberlakukan itu. Oke, oke. Hanya kelas-kelas khusus yang Ya. sudah, terutama yang sudah ditangkarkan. Tapi bagaimana menjaga burung-burung ini supaya bebas dari itu loh virus-virus? Kayak kemarin kan ada Iya. isu flu Ya, burung nih, betul. kita juga khawatir nih. Ya, jadi memang apalagi kalau kita ke dokter ya, Iya. anak sakit atau kita sakit, pertanyaan pertamanya Salahin di rumah ada hewan apa? Burung atau Ada burung nggak? Iya, disalahin ya Ya, burungnya. betul. Jadi kita itu memang sangat peduli dengan kesehatan burung. Jadi burung ini kalau di rumah itu makanannya macam-macam, Ya. dari mulai biji-bijian sampai itu ada sayur, ada timun, ada kadang telur puyuh, ada buahnya, dan dia tiap hari mandi.
Biasanya sehari sekali. Dia Serius? kita buatkan bak mandi, nanti dia masuk sendiri, Mandi mandi sendiri. sendiri di situ. Ada Makanya- kamar mandinya dia. Betul, dan itu ada karpetnya, dia bisa dibersihin gitu. Oh, ini ya Ya. karpetnya ya. Dan itu yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Benar-benar. Jual jual kandang mandinya, jual pakannya, Aksesorisnya obat-obatnya. Bahkan kandangnya kadang-kadang untuk flu burung ya. Waktu 2004 itu kan isu Iya. flu burung sangat Iya. ini ya. Kita tuh Gencar. kandang itu kadang-kadang sempat pakai detol. Desinfektan, Oke, ya oke. kan. Jadi sejenis itu yang gimana supaya kuman itu nggak Jadi pokoknya nggak usah khawatir lagi ya, Mar, Betul. ya, untuk kita Iya. bisa piara burung. Enggak lah, apalagi kalau misalnya burungnya tuh ditawar 1 M. Siapa yang nggak mau? Tapi nggak dijual-jual sama Pak Sulis karena punya kedekatan emosional yang luar biasa. Tapi kalau misalnya ingin mengetahui mengenai informasi lebih lanjut dari komunitas Kicau Mania ini, ke websitenya lagi di mana? www.kicaumania.or.id. Oke, ada ini nggak? Ada Twitter atau Facebook? Sekarang itu kita tidak bergerak di web Sosial web media. itu aja, tapi kita juga ke Facebook, ke Twitter, Ya, dan sosial grup media. milis. Oh ada, jadi Kicau udah kelihatan Mania ya. semua ya. Dan sekarang apalagi banyak organisasi yang Ya. juga sudah bahkan sampai punya TV. Wah. Media online itu udah streamingnya sudah sampai ke sana. Nah bagi Oke. Anda yang mungkin sudah mulai tertarik untuk memelihara dan bahkan mungkin termasuk juga dalam program konservasinya, Anda bisa langsung masuk ke website yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih banyak Mas Ari, Pak Sulis dan juga Mas Is sudah hadir di sini. Dan hanya keren banget tadi tuh motonya, menjalin kawan, menjaga alam. Dan juga tadi kan informasi bahwa burung itu mandi setidaknya 1 kali loh sehari. Jadi kalau Anda sampai nggak mandi, Anda kalah sama burung berarti. Oke, tentunya kami masih memiliki informasi tidak kalah menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Indonesia Morning Show.